wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya Muhammad Kufron, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Aksi nyata pada modul 1.3. Di video ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.3. Setelah saya menjalani pembelajaran modul ini, saya belajar banyak hal, yaitu tentang manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif pada visi guru penggerak. Aksi nyata pada modul 1.3. Di video ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.3. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya, dan agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Profil pelajar di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 7 Cirebon, sebagian besar peserta didik sudah memiliki gawai berupa handphone dan sarana sekolah, ada ruangan laboratorium komputer dan laboratorium praktikum fisika dan biologi yang dibekali smartboard beserta koneksi internet yang cukup baik jaringannya. Terkadang mereka membawa gawai hanya untuk keperluan komunikasi dan game saja. Kondisi laboratorium yang belum terjadwal terkait dengan pembelajaran berbasis digital tersebut, sehingga perlu izin terlebih dahulu dengan staf kurikulum dan staf labcom terkait dengan pemakaian labcom untuk diadakan pembelajaran di kelas digital. Hanya mata pelajaran tertentu yang dapat memakai fasilitas tersebut. Padahal saat ini segala bentuk informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran dapat diakses melalui gawai, baik dari HP ataupun kelas digital di lab komputer yang dilengkapi dengan smartphone. Dari hal tersebutlah saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang hebat memanfaatkan teknologi. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan menguji kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, saya telah membuat visi, yaitu terwujudnya generasi yang hebat, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Namun, berdasarkan narasumber Ibu Dr. Niki Noberta, MPD selaku instruktur materi saat Google Meet sesi elaborasi pemahaman modul 1.3, bahwa tidak perlu dicantumkan kalimat profil pelajar Pancasila. Sehingga pemahaman inquiry apresiatif saya revisi dan saya rancang kembali visi tersebut yang searah menjadi terwujudnya generasi hebat yang berakhlak dan berwawasan global. Alasan pemilihan visi tersebut adalah saya ingin menciptakan generasi hebat yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing, dan tentunya memiliki karakter yang baik. Dalam aksi nyata ini dapat dijelaskan di antaranya: 1. Perencanaan, 2. Saat pelaksanaan pembelajaran, 3. Melakukan refleksi, tantangan, dan solusi. Yang terakhir, testimoni. Pada pengembangan diri yang sederhana konkret ini dapat dilakukan sendiri dari sekarang, antara lain melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil belajar Pancasila. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sebelum aksi nyata, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dan wakasek kurikulum berkaitan dengan supervisi, kemudian membuat perangkat pembelajaran, ATP, dan belajar beserta perangkat lainnya, kemudian menyiapkan ruang digital kolaboratif ini bersama rekan sejawat,
menciptakan harmonisasi profesi. Yang kedua, saat pelaksanaan pembelajaran. Adapun rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Belum dapat tempat duduk? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita diawali dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Membaca doa belajar bahasa Indonesia. Semangat! Ya. Nah, terkait dengan tujuan hari ini yaitu kalian dapat memahami konseptual dan penalaran keterampilan laporan hasil observasi dalam bentuk produk scrapbook, buku tempel secara berkolaborasi, nantinya seperti itu. Karena di sini adalah scrapbooknya juga bukan hanya dari kelas kalian, ada dari kelas lain juga. Ada tentang sampah dan tentang ingatan. Yang kemarin kalian tentang apa? Ingatan. Nah, untuk ciri kebahasannya jelas di sini penjelasan sesuatu objeknya tunggal jelas. Jadi tunggal itu apa? Yang kita bahas apa? Misalnya sapi ya sapi, tentang luak ya luak. Fokus pada kelompok itu ya kemarin ya. Nah, sesuai dengan fakta yang didapat dari penelitian, pastinya kalian hanya mengamati saja. Kalau penelitian secara luas ya, kalian hanya bisa mengamati satu objek tunggal. Silakan kalian catat, perhatikan dan diskusikan produk kerja dalam bentuk scrapbook yang kalian pegang ini ya. Ya, saling diskusi. Silakan tiap kelompok membuat simpulan dari sekarang. Mengapa harga walet bisa tinggi dan mahal? Ada yang kata Belanda membuka perkebunan komersial pada abad ke-18. Anggap kelompok 2. Kita lagi coba. Itu jenis sampah. Bukan, buat kelompok 4. Beri tepuk tangan. Sistematis itu yang seperti apa? Tunjukkan jawabanmu sekarang. Tunjukkan jawabannya sekarang. Yang sudah tutup ditutup. Rata-rata kelas ini sangat bagus ya. Menunjukkan bahwa di kelas ini menunjukkan nilainya di atas rata-rata 86 untuk bagian A dan bagian B-nya 89. Rata-ratanya sudah dianggap baik untuk kelas ini. Dalam hal asesmen masih dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Saya melakukan penilaian autentik atau kinerja dan proyek melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dalam bentuk video hasil observasi dengan menggunakan media Google Form. Masih dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Husana Zalfa dari kelas 10-7 dan teman saya. Di sini saya akan mewawancarai tentang hasil observasi pada kelompok reader. Jadi apa sih kegunaannya scrapbook yang kelompok mahasiswa? Di sini saya akan menjawab tentang kegunaan dari scrapbook tersebut. Kegunaannya yaitu bisa untuk dijadikan bahan informasi, yaitu memberitahu dan menjelaskan mengenai seputar burung walet tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya gimana sih caranya lama-lama untuk membuat scrapbook tersebut? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Oke, di sini pertama kita harus menentukan ide atau sumber nih dan topik untuk yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan bahan-bahan seperti kertas karton, kardus, lem, gunting, dan bahan-bahan lainnya. Cara pembuatannya itu pertama kita ukur dulu kardus yang kita buat sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Setelah itu kita sampul si kardusnya untuk menutupi bagian kardus. Setelah disampul, scrapbook tersebut kita isi nih dengan seputar burung walet, yaitu ada judul, ada deskripsi, tentang manfaat, dan sebagainya. Nah, setelah jadi, kita boleh menghias dengan menempelkan gambar-gambaran yang lucu dan menempelkan juga tentang gambar si burung waletnya untuk memberitahu informasi. Mungkin itu adalah langkah-langkah cara pembuatan scrapbook yang kelompok saya dapat jelaskan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di mana siswa saya memberikan umpan balik terhadap saya dan terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajar yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, siswa dapat menyampaikan harapannya terhadap pembelajaran yang akan dijalani. Dari pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangannya adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja mengandalkan teman. Dan tantangan berikutnya yaitu masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan. Sehingga saya mempunyai solusi yang saya harus berikan, yaitu melakukan pembimbingan secara personal, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Ulsania Zalfa, kelas 10-7 dari SMA Negeri 7 Cirebon. Saya sangat senang sekali belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Muhammad Gufron. Apalagi pelajaran hari ini tentang laporan hasil observasi secara berkelompok. Sehingga kami dari kelas 10-7 lebih aktif untuk belajar, berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan mengeksplorasi. Serta belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait aksi nyata modul 1.3. Jadikanlah guru penggerak menjadi contoh teladan bagi anak didiknya, maka wajib bagi seorang guru untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Terima kasih sudah menonton aksi nyata modul 1.3. Salam bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.